Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, bab 41 sampai dengan bab 50, Dongeng Donghua. Bab 41, diselesaikan sendiri. Ada juga alasan bagi staf di band untuk melihat ketidakpuasan Xiao Su, sebagai orang besar, di penghalang, mereka bahkan pergi ke kota untuk menemukan panduan untuk mendorong 3 rintangan. Tampaknya memalukan memberi mereka panduan. Menurut pendapat mereka, bukankah Anda harus membiarkan Xiao Su menjadi seperti panduan pertama, mengambil inisiatif untuk bertahan? Berapa banyak orang berharap bahwa mereka dapat memiliki hubungan yang tidak biasa di penghalang pengungsian, karena Wang Fugui memang benar. Orang-orang besar di penghalang perlindungan dengan santai melewatkan sesuatu, dan mereka dapat membuat orang-orang di kota pasar sangat baiklah. Tetapi reaksi Ren Xiao Su hanya bersembunyi dari mereka. Akibatnya, semua orang tidak terlalu terkesan dengan Ren Xiao Su. Setelah insiden biskuit, itu bahkan lebih buruk. Terutama Liu Bu, ia sekarang mulai membujuk Luo Xinyu untuk kembali ke pasar untuk menemukan panduan. Xin Yu, kita baru saja memulai untuk waktu yang lama sekarang, kata Liu, hanya buang-buang waktu untuk kembali ke kota. Tapi itu juga sia-sia, kata Luo Xinyu, memandang keluar jendela. Tetapi Anda berpikir, lanjut Liu Bu. Anak ini terlihat sangat tidak dapat diandalkan. Jika dia tidak dapat diandalkan di masa depan, maka kita akan membuang lebih dari 1 hari. Saya mendengar tentang kota pasar. Kualitas para pengungsi itu rendah, tetapi saya tidak berharap kualitasnya begitu rendah. Luo Xinyu menggelengkan kepalanya dan berkata, Wang Fugui berkata, jika dia tidak bisa membawa kita melewati pegunungan, maka tidak ada yang bisa. Saya masih tidak percaya, Liu Bu menepis. Seluruh pasar sangat besar. Bisakah Anda tetap membawa kami ke pegunungan? Kami hanya bertanya di kota pasar. Bahkan, ada lebih banyak orang di 7 pabrik di sekitarnya. Beberapa dari mereka tinggal di pabrik, jadi kami pergi ke pabrik dan meminta penemuan baru. Sekarang adalah 6 pabrik utama, Luo Xinyu mengoreksi. Belum lama ini, hanya 1 yang dihancurkan oleh serigala, jadi hanya 6 yang tersisa. Lalu kita akan pergi untuk melihat beberapa pabrik lain, kata Liu. Aku tidak perlu membahas masalah ini, bantah Luo Xinyu. Tidak mudah bagi kita untuk mengawal 12 pasukan pribadi kali ini. Jangan menghasilkan uang tambahan. Liu Bu tidak lagi berbicara, dunia luar merasa bahwa Luo Xinyu masih muda, begitu banyak keputusan yang dibuat oleh Liu Bu, sang agen, tetapi Liu Bu sendiri yang paling tahu. Luo Xinyu adalah gadis yang sangat tegas, dan dia namun, itu adalah pelaksana Luo Xinyu. Saat ini, semua penghalang utama memiliki bintang seperti Luo Xinyu, umumnya dikenal sebagai sudut. Tetapi pada dasarnya sudut-sudut ini memiliki beberapa pendukung di penghalang masing-masing, dan sulit untuk keluar dari penghalang. Lagi pula, dunia luar tidak seterkembang sebelum bencana, dan hati manusia tidak dapat diprediksi, perlu mengambil risiko ketika keluar dari penghalang. Di penghalang pengungsian ke-89 sebelumnya, ada seorang bintang yang ingin meningkatkan pengaruhnya melalui penghalang tersebut. Akibatnya, ia menghilang setelah keluar dari penghalang pengungsian. Agen dan pengawal yang menyertainya juga hilang. Tidak sampai 2 bulan kemudian seseorang menemukan pelakunya yang dicurigai sebagai bintang di hutan belantara. Peluru yang tertanam di tulangnya jelas dibunuh oleh luka tembak dan ditembak di belakang seseorang. Ini membuat orang lain lebih waspada. Tapi Luo Xinyu tidak pernah puas bahwa dia hanya terpesona pada penghalang perlindungan. Bahkan jika dia tahu bahwa ada bahaya dan dia bersedia mengambil risiko, ini akan membutuhkan upaya besar bagi seorang gadis. Luo Xinyu memandang Liu Bu yang sunyi, kamu bisa membidiknya, tapi jangan mempengaruhi perjalanan kami, biarkan dia mengambil jalan bersamamu. Ketika kami kembali dari penghalang ke-112, kamu bisa melakukan apa saja yang dia mau. Oke, Liu Bu setuju. Mobil itu bergelombang dan mengangkat. Para prajurit tentara swasta bertindak sebagai pengemudi.
Mereka telah menjaga kendaraan Simen mungkin untuk menghindari kerusakan permanen pada suspensi, situs, ban, del, tetapi jalannya sangat kasar dan mereka tidak punya ide bagus. Ketika Ren Xiaosu duduk di kursi belakang mobil pilot, ia menunjuk pengemudi dari waktu ke waktu. Tim asli ditambah Ren Xiaosu adalah 20 orang. Setiap mobil duduk 4 kali. Akibatnya, Liu Bu tidak mempercayai hubungan Ren Xiaosu. Staf kedua band duduk di sebelah Ren Xiaosu dan memandangnya, sehingga mobil pilot menjadi 5 orang. Kedua staf band duduk di barisan belakang dan terlihat acuh tak acuh. Pada awalnya, semua orang duduk santai dan longgar, dan akibatnya, Xiaosu merasa tidak nyaman. Dan tim yang berencana melintasi gunung ini, tiba-tiba terlihat seperti pendamping khusus bagi Xiaosu untuk pergi ke penghalang perlindungan ke-112. Namun, Ren Xiaosu merasa bahwa Liu Bu agak kekanak-kanakan. Para prajurit di unit pribadi di mobil sedang mengemudi, dan 3 sisanya adalah staf band. Jika Anda benar-benar ingin membuat ngengat, saya khawatir dia bisa meninggalkannya sendirian di seluruh mobil dalam waktu 3 detik. Oleh karena itu, orang-orang di penghalang ini sebenarnya tidak memiliki lingkungan hidup bagi para pengungsi, mereka hanya tahu bahwa mereka sangat pahit dan kotor. Dan pada dasarnya mereka terbatas pada hal ini. Staf di sebelah Ren Xiaosu memberinya pandangan, lalu dengan arogan berkata, "Kamu lebih baik jujur, jangan lakukan apa-apa lagi." Ren Xiaosu tidak senang, "Sudahkah Anda memesan kuki? Pekerjaan band mengangkat trik, apakah itu benar? Saya katakan Anda tidak akan menjadi milik Anda setelah Anda keluar bersama kami, mengerti? Jangan memukul batu dengan telur." Staf band yang duduk di kopilot berkata sambil tersenyum, "Nak, tahukah Anda bahwa telur menyentuh batu, siapa yang akan patah?" Ren Xiaosu merenung sejenak, jantungnya hancur. Staf tertegun, "Siapa yang rusak?" Ren Xiaosu menjawab, "Jantung ayam hancur." Ren Xiaosu cukup puas dengan jawabannya. Masih ada jejak perawatan humanistik di malam hari, tim berhasil melewati kaki Yunling, dan kemudian pemandangan tiba-tiba menjadi cerah. Hutan awan ini sebenarnya adalah hutan besar di belakangnya. Siapapun yang melihat jendela di luar roh Xiaosu, di bawah karya magis alam, memotong tanah datar. Perjalanan adalah tambal sulam selokan. Zhang berkata bahwa ini adalah bentuk lahan unik yang terbentuk setelah gerakan kerak, dan Ren Xiaosu kadang-kadang berpikir bahwa manusia sangat kecil. Pepohonan tumbuh tinggi dan lurus di sini, dan hanya sedikit jalan berlumpur yang dapat membuktikan bahwa manusia telah ada di sini. Ketika band pertama kali datang ke sini, mereka mulai tersesat di sini. Ren Xiaosu pernah mendengarkan sekolah, Zhang berkata bahwa pohon-pohon di hutan hujan hampir tidak bisa ditembus, tetapi hutan di utara relatif jarang, tetapi rumputnya sedikit lebih tinggi. Ketika malam akan datang, tim akhirnya tiba di ruang terbuka yang kata Liu Bu. Liu Bu melompat keluar dari mobil dan tertawa keras, "Kami berkemah di sini hari ini, dan semua orang harus beristirahat dan beristirahat untuk makan sesuatu." Begitu dia mengatakan bahwa Xiaosu telah pergi ke pickup, Liu Bu pertama menghentikannya, dan Xiao Xiaoyi berkata, "Apa?" Liu Bu mencibir, "Kami tidak bisa membawa makanan dan air Anda bisa menyelesaikannya sendiri." Tampaknya itu karena Ren Xiaosu telah makan biskuit, yang membuat Liu Bu sangat tidak puas dengan Ren Xiaosu. Tetapi faktanya, Ren Xiaosu tahu sejak lama bahwa dia tidak akan makan biskuit itu, dan sikap Liu Bu terhadapnya akan sama buruknya. Oleh karena itu, tim tidak menyediakan makanan untuknya. Ren Xiaosu sudah menghitung di dalam hatinya, dia hanya tidak berharap pihak lain untuk merobek wajah secara langsung. Ini juga bagus, Ren Xiaosu sebenarnya cukup mudah, sehingga Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Untuk status quo, Ren Xiaosu dipersiapkan secara psikologis. Dia menoleh dan berjalan menuju hutan. Akibatnya, Liu Bu cemas. Di mana Anda pergi? Jika Anda lari sekarang, Anda pasti tidak akan kembali ke kota pasar di luar penghalang ke-113. Jika Ren Xiaosu pergi, mereka akan membuang-buang waktu hari ini. Tanpa bimbingan, mereka tidak akan pernah bisa melintasi hutan untuk menemukan jalan ke pegunungan. Saya harus mengatakan bahwa Ren Xiaosu mengagumi kelompok orang ini. Masih ada sekitar 5 hari jauhnya dari gunung. Terakhir kali kelompok orang ini tersesat, mereka akhirnya ketahuan oleh mereka. Jika mereka pergi jauh ke dalam 2 atau 3 hari, mereka takut tidak bisa keluar dari hutan. Ini bukan masalah buang-buang waktu.
Orang-orang besar yang terbiasa memanjakan kelompok penghalang ini sama sekali tidak menyadarinya. Sekarang siapa yang ada di rumah? Tentu saja, Ren Xiao dapat memahami bahwa orang-orang memiliki pemikiran inersia orang-orang besar di penghalang perlindungan bukan 1 atau 2 hari, itu normal untuk mulai membalikkan. Ren Xiaosu berbalik dan tersenyum dan berkata, aku akan mencari makanan, apa yang kamu panik? Saya tidak panik, Liu Buzhen menjelaskan, saya mengingatkan Anda bahwa terakhir kali pemandu itu mati di dekat sini, Anda tidak ingin mati di sini seperti dia, dan menunda waktu kita. Terakhir kali pemandu datang ke sini dan membawa mereka di jalan yang salah. Akibatnya, setelah berjalan selama beberapa hari, semua orang merasa bahwa arahnya salah, jadi mereka berbalik dan bersiap untuk memulai kembali dari Yunling. Akibatnya, pemandu pergi ke sungai untuk mencuci wajahnya di pagi hari. Terjadi kecelakaan. Ketika saya berbicara, tiba-tiba seorang anggota staf berkata, ada jejak kaki binatang buas di tanah Anda. Ren Xiaosu mengerutkan kening, binatang seperti apa yang ada di sini? Beberapa binatang hidup di tepi hutan, dan ketika manusia membangun penghalang ini. Binatang buas besar telah lama ditolak dari luar lingkaran penghalang, beberapa binatang besar dapat langsung masuk melalui penghalang luar. Pergi ke penghalang ke-113 di sini. Misalnya, serigala yang menyerang pabrik jarang ditemukan. Semua orang berkumpul untuk melihat seperti apa jejak kaki itu. Para prajurit tentara swasta sangat malu. Mereka punya senjata. Apa yang mereka takutkan? Hasilnya semua tertegun pada pandangan pertama, dan deretan jejak kaki mengarah ke hutan, dan setiap jejak mungkin setengah pribadi. Melihat pemandangan ini, semua prajurit segera mengarahkan senjata dengan gugup ke kedalaman hutan. Saya tidak tahu mengapa, unit-unit pribadi ini tiba-tiba merasa bahwa bahkan dengan pistol, mereka tidak dapat memberi diri mereka terlalu banyak keamanan. Aku belum melihat jejak ini sejak terakhir kali. Seseorang gemetar. Tidak, seseorang menggelengkan kepalanya. Ketika Ren Xiaosu melirik jejak kakinya, dia mengerti apa makhluk lain itu, dan tiba-tiba melepaskan hatinya. Kemudian dia melirik ke ruang terbuka tempat Ben sedang bersiap-siap untuk berkemah. Tiba-tiba dia melihat ada beberapa sampah yang ditinggalkan oleh kelompok setelah kamp terakhir, dan bahkan ada banyak sisa makanan. Tiba-tiba dia berkata dengan serius, ini adalah beruang. Itu tertarik oleh sisa makanan yang kamu tinggalkan terakhir kali. Liu Bu bertanya, omong kosong, bagaimana menurutmu ketika aku belum pernah melihat cakar beruang? Ren Xiaosu berjalan menyusuri hutan dengan jejak kakinya, dan dia tidak akan cukup baik untuk memberitahu Ben dan pasukan swasta apapun, batuk mungkin itu babi hutan. Sekelompok orang di belakangnya memandang Ren Xiaosu ke dalam hutan sedemikian rupa sehingga dia tampaknya tidak takut akan jejak kaki ini, dan dia tidak takut akan bahaya yang tersembunyi di hutan. Bocah ini terlalu besar, Liu melangkah dan menghela nafas, apakah kamu tidak mati? Para prajurit tentara swasta meletakkan senjata. Ada binatang buas yang sangat mengerikan. Mereka tidak terlambat untuk mendengar teriakan Ren Xiaosu. Para prajurit dari unit-unit pribadi ini nampak terpana dan tidak takut sama sekali, tetapi suara gemetar itu hanya memperlihatkan kekuatan mereka. Ren Xiaosu berjalan di hutan. Bahkan, dia melihatnya sekilas. Ini adalah jejak kaki seekor rusa. Dan dia mengikuti jejak rusa karena, di hutan, binatang buas besar biasanya dapat menemukan air dan sungai, seperti manusia, mereka perlu mengisi air tubuh pada waktunya. Selain itu, ia juga ingin pergi ke sungai untuk melihat mengapa pemandu itu meninggal. Menurut deskripsi Liu Bu, pemandu mencuci wajahnya di sungai, dan kemudian wajahnya tidak tahu apa yang digigit oleh benda itu, dan akhirnya mati di tempat. Diam-diam Ren Xiaosu mengatakan barang ini bisa bodoh. Evolusi tatanan spesies sekarang terkenal, tetapi spesies herbivora masih makan rumput, dan spesies karnivora masih makan daging, yang merupakan akal sehat. Panduan ini mungkin sama dengan banyak orang di kota pasar, mereka berpikir bahwa ikan bertahan hidup dengan makan rumput. Tetapi Ren Xiaosu melihat buku yang terpelihara dengan baik di Zhang dan mengatakan bahwa ikan air tawar memiliki cumi-cumi blackfish yang serupa. Sebagian besar yang lain omnivora, tetapi mereka pada dasarnya bukan vegetarian. Sepotong besar daging di wajah Anda menghampiri mulut orang lain, bisakah orang tidak memakannya? Ren Xiaosu beruntung memahami kekuatan pengetahuan dan selalu menambah pengetahuannya, jika tidak, dia mungkin seperti panduan, dan dia tidak tahu kapan dia akan menjadi.
Dia mengikuti jejak kaki. Rusa adalah makhluk yang relatif lembut di hutan, dan Anda tidak harus memprovokasi itu. Pada saat ini, Xiao Su melihat benda seperti kayu di pohon. Ini jelas jejak rayap setelah makan. Dia melihat akar pohon, dan ada pengangkatan tas tanah yang menutupi akar. Di jalan, kejutan Xiao Su, tas kayu dibuka, dan rayap coklat merangkak dengan cepat. Barang ini memiliki ukuran jari kecil dan tidak terlalu enak, tetapi nutrisi cukup. Perlu diketahui bahwa banyak orang di kota pasar mengalami malnutrisi sepanjang tahun. Seringkali mereka menggunakan rayap dan telur rayap sebagai suplemen. Seseorang dapat menemukan sarang rayap untuk bahagia selama beberapa hari. Tetapi rayap tidak dapat dimakan karena mereka takut mengeluarkan asam format. Selain itu, Xiao Su belum jatuh ke titik di mana ia harus makan makanan ini. Rayap itu kehilangan sarang semut yang rusak. Mereka tidak menunggu mereka untuk mengerti bagaimana mereka runtuh. Ren Xiao Su telah menarik daun besar untuk membungkus sarang semut kecil dengan rayap di atas. Dia melemparkan ranting dan memangkasnya dengan pisau tulang untuk membuat tombak sederhana, yang siap untuk menangkap ikan. Tidak pergi jauh, Xiao Su dan berbalik, dia mengambil pisau tulang di sarang semut untuk waktu yang lama untuk menemukan seekor semut putih gemuk, dan membawanya pergi. Rayap telah hancur. Jika bioetika tidak dipertimbangkan, mudah untuk memahami bahwa keluarga telah pergi, dan ibunya telah pergi. Bab 43, pertama kali dalam hidup. Sarang rayap Ren Xiao Su jelas bukan untuk dimakan. Ia terus mengikuti jejak kaki rusa dan mendengar suara air mengalir dalam beberapa menit. Semakin dekat saya ke sungai, semakin saya waspada. Meskipun saya telah melewati waktu ketika makhluk mengumpulkan air di tepi sungai di malam hari, dia masih harus waspada. Jika ada binatang buas karena keluarganya terlambat, tidak akan bertemu dengan Ren Xiao Su. Apa? Tapi biarkan dia menghela nafas lega, dia tidak begitu sial. Ren Xiao Su akan membuka daun sarang semut kecil, dan kemudian melemparkan seluruh sarang semut ke sungai. Pada saat ini, aliran air tidak deras. Jika tidak, Xiao Su masih harus menemukan cara untuk memegang sarang dengan batu. Kemudian, dia mengambil pisau dan menarik tanduk dari telapak tangan dan melemparkannya ke sungai. Kemudian dia mulai menunggu dengan sabar dengan ranting-ranting yang tajam. Cahaya bulan malam ini sangat cerah, jika tidak saya tidak akan bisa melihat apa yang ada di sungai. Para ratu dan sarang perlahan-lahan melayang ke sungai, dan Xiao Su perlahan mengikuti pantai. Tiba-tiba, bayangan hitam berenang di bawah sarang, dan permukaan air penuh gelombang. Saya ingin menelan sarang dan ratu. Namun, itu hanya membuka mulutnya, dan cabang-cabang kecil dari millet kecil telah tiba. Suatu kali Xiao Xiao juga menggunakan metode ini untuk menangkap ikan, tetapi kecepatan dan kekuatannya jauh, sehingga butuh berkali-kali untuk berhasil. Ini berbeda sekarang, dia dulu lebih lambat dari ikan, tapi sekarang dia bergerak lebih cepat daripada ikan. Petir Ren Xiao Su umumnya mengambil kembali cabang. Ikan hitam besar berjuang di cabang tetapi tidak menebusnya. Ren Xiao Sui sedikit waspada dan meninggalkan sungai. Tampaknya darah ikan hitam menarik sesuatu yang buruk, dan sungai perlahan-lahan berkumpul di bawahnya. Bayangan hitam pekat bergerak. Ren Xiao Su sedikit terkejut di dalam. Apakah ini bayangan ikan? Dia langsung menghancurkan organ-organ internal di pantai dan kemudian melemparkan semua organ internal ke sungai. Dia tidak bisa mengambil ikan kembali ke kam dan memotongnya lagi, karena akan meninggalkan bau darah di sekitar kam. Sisa-sisa biskuit dapat menarik rusa raksasa. Bau berdarah tidak tahu apa yang akan tertarik. Meskipun seharusnya tidak ada yang namanya beruang, tidak ada yang salah dengan kewaspadaan. Dan panggang dimasak dan makan sisa ikan, tulang ikan, tetapi juga harus membuang jauh. Saya melihat momen berikutnya di sungai seperti bisul, ikan yang tak terhitung jumlahnya bergegas untuk menjara organ dalam yang berdarah, dan bahkan saling menggigit. Setelah seekor ikan digigit ke dalam luka, ia akan langsung jatuh ke makanan ikan lainnya. Apa sungai yang kejam ini? Apa yang terjadi jika seseorang jatuh? Tiba-tiba, Xiao Su berjongkok, karena dia mendapati bahwa sekelompok ikan tiba-tiba bergegas pergi. Biarkan Xiao Su tidak ragu untuk berbalik dan pergi. Apa hal yang dapat membuat kelompok ikan jahat takut? Aku khawatir dia adalah apa yang tidak mampu dibeli Xiao Xiao. Dalam perjalanan kembali ke kamp, Xiao Su telah memikirkan apa yang telah berubah di hutan belantara. Mengapa binatang itu berevolusi, tetapi manusia tidak dapat melihat perbedaan? Tidak ada perbedaan.
Zhang Baogen, yang pernah menunjukkan padanya kemampuan supranatural, atau menyukainya dan Yan Liu Yuan, bukankah mereka berbeda dari sebelumnya? Ketika Ren Xiaosu kembali ke kamp, gerombolan dan pasukan pribadi sedang makan, kalengan dan bubur. Ketika semua orang melihat bahwa ikan yang dibawa oleh Ren Xiaosu tertegun, mereka ingin melihat lelucon Xiao Xiao pada sore hari. Karena mereka semua tahu bahwa Ren Xiaosu tidak mengeluarkan makanan kering, dan Ren Xiaosu mengenakan mantel besar. Semua orang bisa melihatnya dengan makanan kering. Oleh karena itu, ketika Liu Bu mengatakan bahwa Ren Xiaosu telah menyelesaikannya sendiri, semua orang senang. Mereka sangat kesal tentang Ren Xiaosu. Mereka selalu merasa bahwa anak-anak yang keluar dari pelacur ini tidak dapat dimengerti, tetapi mereka tidak tahu di mana mereka merasa tidak nyaman. Tapi sekarang, ketika mereka siap untuk makan daging kalengan di alam liar, aroma ikan bakar Xiaosu mengambang. Ren Xiaosu keluar dengan piala besi, pisau tulang, dan sekotak korek api. Ini adalah kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya di alam liar. Tentu saja, pertandingan juga bisa diambil tanpa sabuk. Dia secara alami memiliki keahlian dalam menembak, tetapi masalahnya adalah dia bisa membawa korek api untuk menyelamatkan barang-barang. Siapa yang ingin menyalahgunakan dirinya sendiri? Kotak korek api tidak besar. Liu Bu mencium aroma ikan bakar dan mengernyitkan hidungnya. Oh, seekor ikan. Tiba-tiba, Ren Xiaosu mendengar istana di dalam benaknya berkata, tugas, hal-hal baik perlu dibagikan kepada orang lain. Ren Xiaosu berjongkok untuk waktu yang lama. Dia mengambil ranting-ranting ikan dan berjalan menuju Liu Bu. Mata Liu Bu melotot, mengapa tolong beri kami makan ikan? Juga bukan. Apa yang kamu inginkan, kata Ren Xiaosu, aku hanya membiarkan kamu melihat dan berbagi kebahagiaanku. Liu Bu. Tugas selesai, hadiah 1,0 kelincahan. Ya, saya dapat menikmatinya di hati saya, dan ada banyak jenis berbagi. Liu Bu marah dan marah, Ren Xiaosu, Anda benar-benar ingin saya makan ikan Anda. Ren Xiaosu memandangi ikan yang panjangnya sekitar setengah meter, dan satu orang tidak pernah bisa menyelesaikannya. Dia memandang Liu Bu, setengah ikan untuk 3 botol air. Liu Bu tidak ragu untuk mengatakan, ya. Alasan mengapa Ren Xiaosu ingin mengganti air adalah karena dia benar-benar sulit untuk mengambil air sekarang, dia awalnya berencana pergi ke sungai untuk mengambil air, setelah itu. Dia takut dan menyerah. Ren Xiaosu juga dapat menemukan jarum pinus untuk memeras air, tetapi terlalu lambat untuk memerasnya. Lebih baik menggunakan beberapa hal yang Anda tidak perlu mengganti air satu sama lain. 3 botol air, minum 1 botol malam ini, dan tinggalkan 2 botol untuk minum di jalan. Kemarilah, semua orang datang untuk makan ikan. Liu Bu mengambil panci yang mereka bawa, dan setengah dari ikan yang dipotong Xiao Xiao untuk mereka. Biarkan saja Liu Bu tidak berpikir bahwa dia dan Luo Xinyu, yang Xiao Yu belum makan. Kemudian, tentara dari pasukan pribadi telah membagi ikan. Ini, Liu Bu memandang Luo Xinyu dalam sebuah dilema. Dia tidak berharap para prajurit dari pasukan pribadi ini menjadi begitu egois. Pada saat ini, Ren Xiaosu sedang duduk di sebelah apinya yang menjulang, sementara yang lain dikelilingi oleh api unggun besar. Kedua belah pihak sama seperti orang-orang dari 2 dunia. Tiba-tiba, gadis dengan topi, yang Xiao Yu berdiri dan duduk di hadapan Ren Xiaosu. Dia dengan tenang berkata, ikan. Ketidakpuasan Ren Xiaosu menemukan bahwa nada pihak lain sedikit tidak terkatakan, tetapi dia tidak tahu alasan untuk menolak. Cahaya api unggun menggoyang gadis itu, dan Xiaosu berpikir bahwa gadis di dalam penghalang itu begitu indah. Namun, gadis itu dapat Anda menghapus pistol di tangan Anda terlebih dahulu. Anda seorang master senapan tingkat sempurna dengan pistol pada saya sedikit panik. Di masa lalu, Xiaosu tidak pernah merampok orang lain, tetapi ia tidak dirampok. Ini adalah pertama kalinya dalam hidup. Biarkan kamu makan 2, hanya 2. Kata Ren Xiaosu. Bab 44. Hanya makan 2. Cahaya api unggun bergoyang, dan gemerisik angin yang berhembus melalui hutan terus-menerus datang dari hutan. Ini adalah catatan yang luar biasa setelah dedaunan saling memukul. Ikan hitam ini memang sangat besar bahkan jika itu setengah bagian, Ren Xiaosu tidak bisa menyelesaikannya. Tapi dia tidak bisa menyelesaikannya, itu tidak berarti dia bisa diarahkan pada perampokan oleh orang lain.
Saya melihat Yang Xiaolu mengambil pengocok garam kecil dari saku jaket olahraga, memegang pistol hitam di satu tangan dan mengasinkan ikan dalam botol garam kecil di satu tangan. Sama sekali tidak dengan Ren Xiaosu. Mantan Xiaosu juga menebak orang seperti apa Yang Xiaoying itu. Gadis ini tidak berbicara pada hari kerja dan terlihat tenang. Ren Xiaosu menduga bahwa karakter gadis ini pasti sangat dingin, tetapi dia tidak berharap pihak lain begitu kejam. Setelah duduk, Yang Xiaoyu hanya mengucapkan sepatah kata ikan dari awal sampai akhir. Kekerasan seperti ini adalah aliran turbulen yang tersembunyi di bawah laut yang tenang. Mata Ren Xiaosu memelototi garam Yang Xiaoyu dan menaburkan seluruh tubuh ikan secara merata. Tiba-tiba dia tidak bisa duduk diam. Dia memandang Yang Xiaowei, apakah ini canggung? Yang Xiaoyu menatapnya dan berkata tidak. Pada saat ini, Xiaosu dengan hati-hati memandangi pegangan tangan Yang Xiaoyu, nama senjata M9, struktur senjata ini sederhana dan tahan lama tampaknya dalam keterampilan senjata canggihnya. Jenis pistol masih paling akrab dengan M9. Apakah itu berarti Yang Xiaoyu ini biasanya menggunakan M9 paling banyak? Tangan Yang Xiaoxuan tidak besar, tetapi dia memegang pistol dengan erat di tangannya dan tidak ada yang bergetar. Jadi ketika dia memegang M9, ada perbedaan dalam keindahan. Bobot bersih dari pistol hanya 0,96 kg ini terbuat dari semua paduan aluminium. Mungkin ini semua Yang Xiaoyu. Alasan memilih senjata ini. Setelah Yang Xiaoyu menaburkan garam, dia berbalik ke Luo Xinyu dan berkata, datang dan makan ikan. Ren Xiaosu. Anda hampir sendirian ketika makan dua, dan Anda mengundang orang lain. Liu Bu dan Luo Xinyu sudah senang bangun dan berjalan ke sini. Akibatnya, Yang Xiaoyu mengarahkan pistol ke Liu Bu. Anda kembali, pemilik ikan tidak menyambut Anda. Liu Bu berdiri di tempat yang sama pada saat itu, duduk tidak, berdiri tidak, dia tidak berharap Yang Xiaoyu berkata begitu. Ren Xiaosu sedikit terkejut, dan sekarang dia tidak bisa mengerti apa yang Yang Xiaoying lakukan, sepertinya agak menarik. Yang Xiaoyu menoleh untuk melihat Ren Xiaosu. Kami adalah dua orang, tidak makan. Luo Xinyu duduk dan dengan penasaran menatap Ren Xiaosu. Pada saat ini, suasananya tampak lebih aktif. Dia tersenyum dan berkata, aku tidak memakan makananmu. Berikan coklat ini makanan untukmu. Mengatakan, Luo Xinyu mengambil sepotong coklat besar dari sakunya dan menyerahkannya kepada Ren Xiaosu, yang tampaknya tertarik untuk bertukar. Ren Xiaosu berpikir tentang mengambil sepotong coklat. Dia adalah orang pertama yang melihat hal yang sebenarnya. Dia dulu mendengarkan Zhang, dan panas yang tinggi dapat dengan cepat mengisi kembali kekuatannya. Hanya saja toko kelontong raja tua di pasar menjual gula biasa, yang juga sangat mahal. Tidak ada yang namanya coklat. Kedua mulut itu tampaknya telah menjadi perjanjian diam-diam untuk semua orang, dan tidak ada yang diizinkan makan lebih banyak. Ren Xiaosu mengambil coklat dan mengeluarkan kertas kado, lalu mulut dimaksimalkan sebanyak mungkin, dan semua coklat dimasukkan ke dalam mulut dalam satu gigitan. Luo Xinyu bodoh, dan bahkan Yang Xiaoyu memandang Ren Xiaosu. Setelah menunggu Xiaosu perlahan mengunyah coklat di mulutnya, dia berkata kepada Luo Xinyu setelah beberapa saat merenung, kamu masih berutang seteguk padaku. Luo Xinyu. Yang Xiaowei. Saya harus mengatakan bahwa coklat ini sangat lezat. Ren Xiaosu mengatakan bahwa di penghalang perlindungan ini, bahkan makanan yang dia makan berbeda dari kota. Biskuitnya sangat manis, coklat ini juga memiliki aroma aneh, pahit dan manis. Ren Xiaosu merasa bahwa dia harus menemukan cara untuk mengubah makanan serupa dengan Luo Xinyu di jalan ini. Ketika dia kembali ke kota pasar, dia bisa membawa Yan Liu Yuan dan Xiao Yuji untuk makan. Luo Xinyu awalnya berpikir bahwa Xiaosu memiliki kemampuan unik untuk bertahan hidup, jadi dia ingin berurusan dengan Xiao Mian. Di masa depan, jika ada sesuatu di jalan, ada perawatan yang baik. Orang-orang seperti Luo Xinyu selalu licin, kalau tidak mereka tidak bisa benar-benar menempatkan yang asli di penghalang. Orang-orang besar, beralih ke grup. Hanya saja Luo Xinyu tidak berpikir bahwa Ren Xiaosu sangat sulit bergaul dengan. Atau, dia selalu berpikir bahwa otak Ren Xiaosu mungkin benar-benar masalah. Luo Xinyu dengan santai memakan 2 suap kecil ikan dan kembali ke api unggunnya sendiri. Dia mengambil sepotong coklat dari mobil dan memberikannya kepada Xiao Xiao. Ren Xiaosu tidak memakannya dan memasukkannya ke dalam sakunya.
Pada saat ini, Xiao Su berbalik untuk melihat Yang Xiaoyu, hanya untuk melihat Yang Xiaoyu bahkan membuka mulutnya secara maksimal, dan hampir memakan seperempat ikan yang tersisa. Ren Xiaosu terkejut pada saat itu. Anda seorang gadis, tidak bisakah Anda memegangnya? Bahkan jika gadis kaya di kota pasar, Li punya uang, dia tidak akan makan seperti ini. Setelah Millet kecil asli mengambil setengah dari ikan untuk air, tinggal setengah, sehingga Yang Xiaoyu turun dengan dua, hanya seperempat yang tersisa. Tapi saya tidak tahu mengapa, Ren Xiaosu berpikir bahwa Yang Xiaoying tidak punya perasaan melakukan apa-apa, semuanya langsung, jauh lebih baik daripada bintang Luo Xinyu. Namun, ketika Ren Xiaosu melihat mata Yang Xiaolu melemparkan matanya, dia dengan cepat menghancurkan ikan di tangannya, apakah kamu masih makan? Yang Xiaoyan pergi tanpa ekspresi, coklat seharusnya tidak diletakkan di atas tubuh, itu akan menjadi. Di malam hari, semua orang memiliki tenda kemah. Orang-orang ini memiliki tenda-tenda berwarna cerah di bagasi. Dua orang berbaring di tenda tepat. Hanya tenda Yang Xiaoyu dan Luo Xinyu yang independen. Ren Xiaosu berkonsentrasi membuang semua sisa tulang ikan dan ikan ke 100 meter sebelum kembali untuk mendapatkan tempat tidur sementara. Yang lain duduk di tenda dengan penasaran menyaksikan Ren Xiaosu melemparkan, dan mengatakan bahwa ini adalah keterampilan bertahan hidup di alam liar, tampaknya sangat terampil. Saya melihat Ren Xiaosu menghapus api unggun asli dan melahirkan setumpuk api. Dia juga memasukkan banyak kayu bakar tahan api seperti cabang-cabang pinus. Api unggun asli telah padam oleh Xiaosu, dan tanah panas telah diletakkan di atas Xiaosu. Banyak sekali jarum pinus. Jarum pinus ini sangat mudah ditemukan di hutan, dan ada lapisan tebal di banyak tempat. Anak ini benar-benar mendapatkan tempat tidur untuk dirinya sendiri. Liu Bu melihat Ren Xiaosu berbaring dengan nyaman di atas jarum pinus. Pada saat ini, itu adalah akhir musim gugur. Tempat di mana api unggun telah terbakar pasti sangat hangat, dan ada api unggun terbakar di sebelahnya. Itu terlihat sangat nyaman. Dalam retrospeksi, tenda-tenda pasukan pribadi telah memperketat api unggun, orang-orang di band mereka hanya bisa menahan dingin di luar, tetapi ada selimut untuk menutupi. Kalau tidak malam tidak tahu bagaimana untuk menghancurkan. Dan Yang Xiaoyu, telah meletakkan tendanya di sisi api unggun Ren Xiaosu, dan dia tidak sopan dengan Ren Xiaosu. Mata Ren Xiaosu menatap tenda dan aku melihat bahwa tirai tenda Yang Xiaoyu tidak ditarik, sehingga nyaman untuk mengamati gerakan di sekitarnya. Dan pistol di tangannya selalu menunjuk ke arah Ren Xiaosu. Tidak ada senjata di sisi lain, menunjuk ke arah kemah tentara pribadi. Bab 45, Dokter apa Anda? Dibandingkan dengan kehati-hatian Yang Xiaoyu, Ren Xiaosu tampaknya agak terlalu waspada untuk melihat orang lain di tim. Ada 12 pasukan pribadi di sini, dan bahkan tidak ada penjaga malam. Bagian dalam tenda itu sangat keras sehingga mereka hampir tertidur. Semua binatang buas itu benar-benar dihalangi dari penghalang, tetapi hatimu terlalu besar. Dan Yang Xiaoyan, suara nafasnya genap dan ramping, jelas tidak memasuki tidur nyenyak. Ren Xiaosu merasa bahwa dia berhati-hati karena dia telah melihat banyak orang yang terbunuh di malam hari. Tetapi lingkungan hidup seperti apa yang harus dikembangkan oleh Yang Xiaoying menjadi kebiasaan sekarang. Dia merasa bahwa pengalaman masa lalu seseorang menentukan pemikiran dan kebiasaan saat ini, dan Yang Xiaoying pasti mengalami situasi yang sangat berbahaya. Saat fajar, ketika Xiaosu berjongkok bahwa semua orang belum bangun, dia pergi ke tempat dia melempar tulang ikan. Tadi malam, dia juga secara khusus memesan sejumlah ikan, hanya ingin melihat apakah ada binatang yang tertarik. Banyak orang takut pada binatang itu karena mereka merasa bahwa binatang itu begitu ganas dan tidak takut pada manusia. Namun, binatang itu tidak begitu gegabah. Bahkan, sebagian besar binatang itu sangat waspada. Binatang buas akan melihat bahwa begitu banyak tenda akan pergi dari sini, tetapi ikan ini ikan tulang dikam sangat jauh, ia harus dapat meninggalkan binatang dengan beberapa petunjuk. Ren Xiaosu dengan hati-hati mendekati daerah di mana tulang ikan dilemparkan, dan mengawasi jejak binatang buas di sekitarnya, tetapi tidak ada yang bisa ditemukan. Tetapi ketika dia datang ke sana, dia tiba-tiba menemukan bahwa tulang ikan di tanah semuanya hilang, tetapi tidak ada jejak kaki binatang buas di sekitarnya. Ketika Xiaosu tiba-tiba mengeluarkan pisau tulang di lengan bajunya untuk menenangkan kewaspadaannya, sementara menjaga dan dengan hati-hati mundur, apakah semut mengambil tulang dan ikan?
Dengan kemungkinan ini, semut saat ini memiliki ukuran yang sama dengan ujung jari. Jika ada sarang semut di dekatnya, akan normal untuk memindahkannya pada malam hari. Namun, Ren Xiaosu masih memiliki keraguan di hatinya. Ketika dia kembali ke kamp, semua orang siap untuk berkemas. Semua orang melipat tenda dan memasukkannya kembali ke bagasi kendaraan off-road. Liu Bu terus mengeluh dengan Luo Xinyu di sana, kamu tidak boleh mengganti coklat dengan dia ketika kamu adalah Xin Yu, bagaimana mungkin orang-orang terlantar memakan hal semacam ini. Luo Xinyu mengabaikannya, dan dia tidak berharap untuk mengambil 2 potong coklat. Ketika tim berangkat, mereka mengikuti jalan Ren Xiaosu dan akhirnya mulai pergi jauh ke dalam hutan. Sinar matahari menyinari kanopi, dan seluruh hutan tampak sangat menyenangkan. Pada saat ini, semua orang sudah lama melupakan rasa takut yang dibawa jejak kaki rusa raksasa kepada mereka tadi malam. Ren Xiaosu bahkan mendengar suara nyanyian di mobil belakang. Dan sekelompok tentara-tentara swasta berbicara dan menjerit dan tertawa. Tampaknya semua orang ada di sini sebagai keledai liar. Ada jalan pendek dekat sungai, dan Ren Xiao berkata kepada pengemudi, cobalah menjauh dari sungai. Sebenarnya, dia tidak tahu apa bahayanya di sungai, tapi kesan yang dia berikan tadi malam terlalu dalam. Akibatnya, pengemudi tidak setuju, kami masih jauh dari sungai, dan ikan tidak ada di sungai, dapatkah ikan melompat ke darat untuk menggigit Anda? Anda tidak bisa berenang. Ren Xiaosu berhenti berbicara. Dia hanya membuat keputusan sendiri. Jika krisis datang, dia harus membuka kelompok idiot ini dengan cepat dari bahaya. Pada saat ini, mobil pilot tempat Xiaosu berada tiba-tiba direm, dan pengemudi tentara swasta tiba-tiba berkata, sebelumnya. Ren Xiaosu menoleh dan melihatnya, dan melihat seekor rusa merah besar. Rusa merah adalah rusa terbesar kedua setelah rusa, ukurannya sangat besar, suka hidup berkelompok, makan rumput, daun, ranting, kulit kayu, dan buah-buahan, suka makan garam dan alkali. Rusa merah di depan saya mungkin tingginya lebih dari 2 meter, dan itu berdiri diam di jalan memandang tim. Tim dalam keadaan tegang. Pasukan pribadi mengambil senapan otomatis mereka sendiri dan menarik baut. Tiba-tiba ada suara gemerisik di hutan. 2 rusa merah kecil keluar dan terlihat seperti anak pertama. Suara Su Xianchu datang dari radio mobil, jangan tembak. Rusa merah itu tampaknya tidak menyinggung, dia hanya melihat ke arah tim dan mengirimkan pertanyaan tentang apa itu, dan kemudian dia siap untuk pergi. Semua orang di tim mengeluarkan napas lega dan santai. Para prajurit pasukan swasta tersenyum dan berkata, ini hanya herbivora. Melihat untuk menakut-nakuti Anda, tidak akan ada binatang karnivora besar di sini. Pada saat ini, semua orang saling menertawakan, seolah-olah mereka tidak gugup tentang diri mereka sendiri. Namun, pada saat itu, rusa merah tiba-tiba berlari ke arah tim, kepala pihak lain sudah terkulai, dan tanduk besar datang melawan mobil pilot. Pengemudi mobil pilot berteriak dan buru-buru membanting pintu gas ke hutan. Pada saat ini, dia tidak ingin menabrak pohon dan berguling. Untungnya, ketika rusa raksasa tiba, mobil pilot berbelok tepat waktu dan melewati tanduk, tetapi kendaraan di belakangnya tidak seberuntung itu. Geri, maka seluruh mobil hancur dengan cangkul. Segera setelah tentara swasta yang tidak menunggu kendaraan lain turun, rusa raksasa itu telah berlari ke hutan bersama 2 anak mereka, dan ada perasaan berlari dengan satu suara. Beberapa orang menembak bagian belakang rusa raksasa, tetapi mereka tidak dapat menabraknya. Keahlian menembak mereka sangat buruk. Ren Xiaosu, kendaraan yang mereka kendarai, menabrak pohon di samping jalan tanah karena mengemudi cepat, tudung itu cacat dan banyak asap putih muncul di dalam. Pada saat ini, arahan tim berteriak, datang dan selamatkan orang-orang. Suara Liu Bu terdengar, bukankah itu orang terlantar seorang dokter di kota? Biarkan dia datang dan menyelamatkan orang. Ren Xiaosu berjalan menuruni mobil dan pergi ke tim. Tetapi ketika dia tiba, dia menemukan bahwa pengemudi mobil kedua hanya sedikit memar di lengannya. Kematian selalu terjadi pada setiap pengungsi, seperti hal sepele dalam hidup. Tidak layak disebut seperti memar semacam ini. Ren Xiaosu mengerutkan kening, dan dia sama sekali tidak berniat untuk menyembuhkan barang-barang, para pemain dalam pasukan pribadi ini tidak layak membuang obat hitam. Tetapi dia terkejut bahwa rusa raksasa itu tiba-tiba menunjukkan agresivitas. Liu Bu meneriaki Ren Xiaosu dan berteriak, apakah kamu bukan dokter? Cepatlah selamatkan orang.
Oh, Ren Xiaosu berjanji untuk mendesah pada luka pengemudi, cepat, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Liu Bu bodoh, apakah ada obat untuk Anda, dokter apa Anda? Ren Xiaosu merenung sejenak dan mencoba berkata, dukun. Bab 46, Kematian Misterius. Karena gagasan yang terbentuk sebelumnya, pada kenyataannya, kelompok orang ini tidak saling percaya sebelumnya. Xiaosu adalah satu-satunya dokter di kota itu. Ketika pertama kali bertemu Xiaosu, ia masih tinggal di gubuk. Setelah beberapa hari, ia menjadi dokter. Apakah Anda memiliki keterampilan medis untuk bekerja lebih awal? Pada saat ini, semua orang sedang terburu-buru. Ada pepatah lama yang dapat dengan sempurna menjelaskan situasi saat ini, yang disebut penyakit dan perawatan medis. Namun, reaksi Ren Xiaosu benar-benar mengejutkan mereka, dan apa yang dukun. Kamu bangun, Liu Bu meniup ke Ren Xiaosu, dan pergi untuk meminta sopir yang terluka untuk meminta bantuan. Apakah ada sesuatu, apakah itu sakit? Ren Xiaosu melihat sekeliling, asli 5 kendaraan off-road, 1 truk pickup, total 6 kendaraan, tetapi sekarang hanya 4. Sulit untuk memperbaiki kedua mobil yang rusak, tetapi Ren Xiaosu tidak tahu tentang mobil itu. Dia harus melihat prajurit tentara swasta. Petugas Susianchu membawa orang itu untuk memeriksanya, pasti tidak mungkin untuk memperbaikinya oleh rusa raksasa itu. Ada beberapa lubang di mesin. Namun, rusa raksasa itu tidak terluka. Ren Xiaosu melihat sebagian kecil tanduk di tanah, dan itu tampaknya rusak. Liu Bu pergi ke Susianchu dan bertanya, bisakah Anda memperbaikinya? Anda harus melihat mobil yang jatuh, kata Susianchu setelah memeriksa kendaraan, mobil itu pasti tidak berfungsi. Mobil menabrak pohon tidak cepat, sehingga kerusakannya tidak terlalu besar, sekarang hanya dapat menghapus bagian-bagian mobil untuk memperbaiki kaleng terbuka. Petik 2. Hanya bisa memperbaiki mobil. Liu Bu tertegun, apa yang harus dilakukan, mari kita banyak orang. Su Xianchu memikirkannya dan berkata truk pickup masih bisa diduduki orang. Ren Xiaosu mengangkat tangannya, aku pergi. Kamu akan mati, kata Liu tanpa napas yang baik. Pada saat ini, Liu Bu sendiri pergi ke truk pickup, dan dia tidak akan membiarkan Ren Xiaosu duduk. Su Xianchu mengambil orang-orang dan mengambil alat untuk memperbaiki mobil. Selama periode itu, Su Xianchu mengerut para prajurit yang menggelengkan kepalanya dan mengatakan kepada mereka. Saya telah menjadi darurat militer di sekitar saya, dan ada makhluk tak dikenal yang dekat dengan penembakan dan penembakan. Gaya birokrasi tentara swasta mungkin relatif kuat, tetapi Su Xianchu tidak terlihat seperti orang bodoh. Pada saat ini, jika Anda tidak waspada, itu akan terlambat. Jika Anda memperbaiki mobil, maka akan ada makhluk raksasa mendekat, dan diperkirakan banyak orang akan mati. Ren Xiaosu berlutut di samping mobil dan menyaksikan pasukan pribadi ini memperbaiki mobil. Dia ingin melihat apa prinsip mobil ini. Dia selalu menjadi orang yang sangat baik, dan mesin besar, seperti kendaraan off-road unik di matanya. Keindahan itu. Dengan dimulainya kembali peradaban, sutra ini mewakili kristalisasi peradaban manusia. Liu Bu menyeringai dengan lengan di sekelilingnya, apakah kamu mengerti? Ren Xiaosu berbalik dan bertanya kepadanya, aku tidak mengerti, bisakah kamu mengerti? Liu Bu mengambil waktu sebentar, tetapi dia sebenarnya tidak bisa mengerti. Kamu tahu, aku tidak mengerti, kamu tidak bisa membacanya, Ren Xiaosu berkata perlahan, apa yang kamu bicarakan omong kosong. Setelah berbicara tentang Xiaosu, dia mengabaikannya. Mobil yang diperbaiki ini telah diperbaiki dari pagi hingga sore, dan Liu Bu telah mendiskusikan bagaimana kendaraan harus didistribusikan dan pekerjaan pertahanan yang biasa. Beberapa orang mengatakan bahwa makhluk ini akan ditembak secara langsung di masa depan, beberapa orang mengatakan bahwa jika pistol ditakuti, maka fisik rusa raksasa mungkin tidak dapat menembak kepalanya kecuali jika Anda menembaknya. Mata, tetapi siapa yang hadir dengan tembakan ini? Setidaknya pada level target-target di atas ring, dalam hal memindahkan target setidaknya. Pada saat ini, Xiaosu diam-diam memikirkannya. Tampaknya orang-orang ini tidak tahu bahwa Yang Xiao Wei adalah master senjata level sempurna. Dapatkah orang lain melakukannya? Ren Xiaosu sekarang memiliki 60% pemahaman mata rusa raksasa dengan pistol dalam jarak 50 meter. Jadi dia merasa bahwa Yang Xiaoying ini harus memiliki lebih dari 90% dari genggaman, bahkan 10%. Ren Xiaosu diam-diam mengamati reaksi Yang Xiaoyu.
Akibatnya, ketika orang lain membahas bagaimana menghadapi binatang buas ini, dia tampaknya tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, semua orang merasa itu sedikit menghibur. Rusa raksasa masih tidak makan daging. Jika rusa raksasa kehabisan makanan, saya takut akan ada 3 atau 4 talenta di tim. Su Xianchu berkata, sebagian besar dari hutan-hutan ini haruslah herbivora besar. Jika tidak, ketika penghalang dibangun, mereka akan terdaftar sebagai target utama. Pertama-tama kita harus waspada ketika bertemu makhluk seperti itu. Jangan khawatir dulu. Begitu mereka menemukan hewan karnivora, tembak langsung. Oke, mobil sudah diperbaiki dan siap berangkat. Petik 2. Liu Bu menjawab, mereka kehilangan 1 mobil, jadi kami harus menyesuaikan kembali orang-orang di dalam mobil, katanya kepada staf band. Su Xia, Anda dan Cheng Donghang pergi ke truk pickup. Di sini, lebih dulu dirugikan. Petik 2. 2 anggota band bernama Su Xia dan Cheng Donghang memandang Ren Xiaosu dengan sedih. Mereka bisa membiarkan Ren Xiaosu duduk di pickup, alhasil. Liu Bu khawatir Ren Xiaosu akan memakan biskuit dan hanya membiarkannya sendiri. Pergi dan tonton. Su Xia dan Cheng Donghang naik ke mobil, tetapi tiba-tiba mereka mendengar bahwa Su Xia menjerit dan turun dari mobil. Ren Xiaosui melihatnya, tetapi melihat bahwa Su Xia menjilati lehernya. Duka. Wajah Su Xia menjadi merah dan bengkak, seolah-olah dia mengalami rasa sakit luar biasa yang belum pernah dia temui dalam hidup ini. Dalam lebih dari 10 detik, dia tidak menunggu semua orang bereaksi, dia telah berbaring di tanah dan tidak lagi bergerak, meludahkan busa di mulutnya, wajahnya juga cepat berubah menjadi cian. Su Xianchu dengan hati-hati mendekati pistol dengan pistol dan menemukan bahwa tidak ada kelainan di sekitarnya sebelum dia menjelajah untuk mencari nafas Su Xia. Dia menoleh dan berkata, tidak ada gas. Semua orang tetap di tempat untuk sementara waktu, bagaimana bisa orang yang baru saja menyelesaikan kehidupan yang baik mati? Liu Bu gemetar dan bertanya kepada Cheng Donghang, apa yang terjadi? Cheng Donghang takut di dalam mobil. Aku tidak tahu. Kami berdua naik mobil bersama-sama. Akibatnya, dia tiba-tiba menjerit dan menakutiku. Aku tidak melihat sesuatu yang aneh. Suara gemerisik di hutan itu aneh, pohon-pohon itu masih pohon-pohon itu, tetapi suasana hati setiap orang berbeda. Ini adalah pertama kalinya dalam perjalanan mereka. Liu Bu Chao Xiao meraung, jalan apa yang Anda bawa? Mengapa Anda tidak mengalami hal semacam ini terakhir kali? Apakah ada masalah dengan jalan yang Anda bawa? Jalan yang saya ambil tidak masalah, Ren Xiaosu memandang Liu Bu dengan tenang. Tetapi bahkan jika Anda memahaminya di penghalang, hutan belantara ini menjadi semakin aneh. Saya tidak yakin dengan masuknya Anda ke pegunungan. Tapi saya menyarankan Anda untuk berbalik dan kembali ke penghalang ke-113. Tidak, kata Su Xianchu dingin, kali ini kami telah menerima perintah kematian. Jika Anda tidak menyelesaikan tugas, Anda tidak harus kembali. Jangan pernah berpikir untuk kembali. Ren Xiaosu berpikir salah, tugas tidak mungkin membiarkan Su Xianchu mempertaruhkan nyawanya untuk diselesaikan, pasti ada alasan lain. Bab 47, Hutan Seram. Ren Xiaosu mengabaikan orang lain, tetapi berjalan untuk melihat cedera Su Xia. Dia mengambil tangan Su Xia di lehernya dan melihat Su Chang memiliki jarum panjang di lehernya. Ren Xiaosu mengenali apa ini, seekor lebah kuda. Dia berbalik ke orang di belakangnya dan menarik jarum ke bawah dengan tenang, karena dia tidak ingin orang lain tahu bagaimana Su Xia meninggal. Suasana dalam tim semakin aneh. Kadang-kadang, kelompok orang ini takut pada hutan belantara, tetapi lebih kondusif untuk pemandunya. Ren Xiaosu tidak pernah berpikir bahwa dia adalah orang yang baik. Dia tidak diwajibkan untuk memberitahu semua orang tentang segalanya. Itu adalah hal yang paling penting untuk hidup sendiri. Namun, Ren Xiaosu merasa lega, asalkan bukan spesies misterius yang menyerang manusia, bahkan dia juga kaget. Sekarang menurut kesimpulan Ren Xiaosu, mungkin tawon itu tinggal di truk pickup, dan gerakan Su Xia naik ke tawon, jadi tawon memberinya ini. Saya hanya tidak berharap sengatan lebah menjadi begitu mematikan sekarang. Apakah lehernya bengkak menyebabkan mati lemas? Tidak, jika itu mati lemas, ia tidak akan mati dalam selusin detik, setidaknya untuk sementara waktu, itu tampaknya menjadi masalah racun lebah. Ketika saya masih kecil, Xiao Su juga dihantam oleh tawon, tetapi hanya setengah wajah yang bengkak selama beberapa hari, dan itu tidak mati.
Hutan belantara ini semakin berbahaya. Terkadang ada kontradiksi di hati Xiao Su. Di satu sisi, ia tertarik oleh hutan belantara yang misterius ini. Ia ingin mengetahui rahasia hutan belantara ini. Di sisi lain, ia memiliki keingintahuan yang jelas yang mungkin terlalu berat untuk mati. Orang-orang memiliki banyak segi dan pikiran mereka selalu rumit. Ini adalah manusia. Bayangan kematian menyelimuti seluruh tim, dan hal yang paling santai dalam tim adalah Ren Xiaosu. Su Xianchu datang untuk melihat luka tetapi hanya bisa melihat titik merah di lehernya. Ren Xiaosu mengamati reaksi semua orang. Yang Xiaoyu juga pura-pura datang secara tidak sengaja. Mengamati luka Susia, Yang Xiaoyan juga mengerutkan kening. Hanya Ren Xiaosu yang tahu bahwa Susia sebenarnya hanya dihancurkan oleh tawon yang telah berevolusi di hutan belantara. Bagaimana dengan tubuh Susia? Tidak bisakah kau membuangnya dari hutan belantara? Kata seseorang. Apa yang bisa saya lakukan? Liu Bu mengerutkan kening. Dia berencana untuk melemparkan Susia langsung ke sini. Butuh waktu untuk menguburnya. Dia tidak ingin tinggal lebih lama di tempat hantu ini. Luo Xinyu berkata, letakkan dia di truk pickup, tinggalkan dulu di sini, dan pergi ke tempat yang tepat dan kemudian menguburkannya. Sebagai pemimpin band, dia ingin melempar Susia ke sini. Apa pendapat orang lain tentang dia? Itu adalah noda pada ketenarannya setelah itu. Liu Bu berkata kepada Su Xianchu, apakah kamu ingin kembali? Tidak, Su Xianchu menggelengkan kepalanya, tetapi dia tidak mengatakan alasannya. Pada saat ini, Liu Bu tahu betul bahwa dia tidak bisa mengendalikan pasukan pribadi. Orang luar tampaknya mempekerjakan pasukan pribadi, tetapi mereka tidak. Pasukan pribadi asli datang ke gunung untuk menjalankan misi mereka hanya mengambil mobil dan membayar biaya perlindungan. Selain itu, alasan mengapa pasukan swasta bersedia membiarkan mereka mengendarai mobil tampaknya ingin menutupi tujuan perjalanan dan membawa mereka untuk menutupi. Jadi perjalanan ini ke gunung, Ben mengatakan tidak sama sekali. Ketika Liu Bu melihat bahwa dia tidak dapat kembali, dia berkata kepada Ren Xiaosu, kamu pergi dengan truk pickup, Cheng Donghang, kamu pergi ke mobil, dia mencibir. Karena kamu mengatakan bahwa kamu tidak mengambil jalan yang salah, maka kamu dalam bahaya. Pada saat ini, dia tidak mengurus makan biskuit Xiaosu. Lagi pula, tidak ada yang mau mati. Dan hidup dan mati jelas lebih penting daripada makan biskuit. Ren Xiaosu tidak punya pendapat. Dia tidak makan biskuit selama lebih dari 1 hari. Dia masih merindukannya. Sedangkan untuk tetap dengan tubuh, dia tidak memiliki tekanan psikologis, dia tidak takut meninggalkan begitu banyak tubuh ketika serigala menyerang pabrik. Orang-orang di penghalang terpesona oleh hidup dan mati, tetapi Ren Xiaosu hanya menghormati hidup dan mati, dan tidak takut. Tim memulai kembali, dan Xiaosu duduk di badan mobil sambil makan biskuit dan minum air botolan. Dia bergumam pada Susia, kamu bilang tidak ada yang harus dilakukan ketika kamu diam, kamu punya, hidup sudah hilang. Hei, apa yang kamu bicarakan di penghalangmu? Banyak dari kita di luar kelaparan sampai mati. Kamu masih punya mood untuk mendengarkan bintang-bintang. Babi dibawa untukmu, kami tidak bisa memakannya. Ren Xiaosu dan Susia mengobrol tanpa tumpangan. Ini murni iseng dan tidak ada hubungannya. Kedua sahabat yang mengemudikan kursi dan kopilot tidak akan berpikir begitu. Mereka tiba-tiba mendengar suara Ren Xiaosu di jalan. Kulit kepala pengemudi mati rasa, dan dia bertanya kepada saudara laki-laki pilot itu, dia berbicara dengan siapa? Aku tidak tahu, mungkin aku berbicara sendiri. Kamu bilang dia tidak punya otak di benaknya. Pada malam hari, tim tidak menemukan tempat yang sangat cocok untuk berkemah. Mereka hampir tidak bisa menemukan ruang terbuka yang kecil. Semua orang tidak memiliki mood yang baik untuk mengobrol dan menyombongkan diri hari ini, hanya kesunyian. Keesokan paginya, Xiaosu bangkit dan berbaring. Dia tidak pergi mencari makanan semalam. Lagi pula, makan biskuit hampir siap untuk dimakan. Coklat asli juga diletakkan di badan mobil. Akibatnya, bocah lelaki tua Liu Bu waspada untuk memegang coklat di mobilnya. Tidak ada tempat bagi mobil untuk menaruh kotak coklat. Liu Bu dipeluk untuk sore. Ren Xiaosu berencana dengan sangat baik, dan tidak harus makan di pagi hari. Ketika tim berada di jalan, dia ingin makan di dalam mobil dan cara makan. Akibatnya, dia mendengar teriakan pada saat ini.
Tiba-tiba dia menoleh dan melihat ke arah pikap. Seorang prajurit pasukan swasta berteriak, "Apa tubuh Susia? Siapa yang melihat tubuhnya?" Semua orang tiba-tiba berjongkok di tempat, tidak di dalam mobil. Mayatnya hilang. Kali ini, kulit kepala Ren Xiaosu mati rasa. Dalam keadaan apa, tubuh diletakkan di dalam mobil, bagaimana bisa hilang? Pria dewasa normal memiliki berat badan antara 140 kg dan 180 kg, sangat sulit bagi seseorang untuk ingin menjilat tubuhnya. Tidak mungkin memiliki sedikit gerakan. Begitu banyak orang yang hadir, bagaimana mungkin orang tidak mendengar suara yang menggerakkan tubuh Susia? Pada saat ini, Ren Xiao tiba-tiba teringat akan tulang-tulang ikan dan ikan-ikan yang telah hilang sebelumnya. Tampaknya telah menghilang juga, tidak ada jejak, dan tidak mungkin untuk menilai apa yang kering. Pada saat itu, dia menduga itu adalah semut, tetapi kali ini tidak bisa menjadi semut. Bagaimana semut dapat berevolusi dan menggerakkan tubuh sebesar itu semalaman? Sekarang, hati Ren Xiaosu juga tertutup bayangan. Dia mengerutkan kening dan berpikir, apa yang sedang dilakukan? Pandangan Liu Bu yang gemetar pada Su Xianchu, "Pak, mari kembali, ini terlalu aneh." Su Xianchu mengambil pistol itu dan memperingatkan, "Aku sama takutnya denganmu, tetapi aku berkata bahwa aku harus pergi ke gunung, tentu saja ada alasan bagiku. Tapi hutan ini benar-benar aneh." Liu Bu hampir menangis. "Beri aku mobil, dan cepat tinggalkan tempat hantu ini." Su Xianchu meraung. Sejak saat ini, ia selalu memegang pisau tulang di tangannya, dan otaknya aktif sepenuhnya, selalu menjaga dari bahaya. Bab 48, semua motivasi manusia berasal dari kematian. Mengapa tubuh Susia hilang, dan kemana mayat itu pergi? Kedua pertanyaan ini seperti bayangan hati semua orang. Ren Xiaosu telah memikirkan masalah. Jika pihak lain dapat membuat tubuh sebesar itu menghilang tanpa suara, mengapa tidak memulai dengan orang yang masih hidup? Dengan kekuatan pihak lain, sangat mungkin untuk menyebabkan korban yang sangat serius ke seluruh kamp di tengah malam. Ada yang salah dengan ini. Semua orang duduk di mobil, hanya Ren Xiao yang duduk di truk pickup. Ketika Anda datang, semua orang membuka jendela dan berbicara dan tertawa, dan bernyanyi. Akibatnya, semua orang sekarang menutup jendela, karena takut sesuatu yang najis akan tiba-tiba masuk dan membunuh semua orang. Mereka merasa bahwa satu jendela lagi dapat membuat diri mereka lebih aman. Dan Ren Xiaosu sedang duduk di badan mobil dan melihat hutan di belakang di bidang penglihatan. Bayangan daun yang bergoyang sepertinya menyembunyikan mesin pembunuh. Harus dikatakan bahwa bahkan Millet kecil itu sedikit takut. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Makan biskuit dan hancurkan. Ketika Ren Xiaosu berpikir tentang spekulasi yang mungkin membuatnya takut, ia akan makan biskuit dan menekannya. Faktanya, Ren Xiaosu merasa tidak aman duduk di dalam mobil seperti pickup. Sebaliknya, ia sekarang dalam kondisi fisik yang baik. Ia memiliki visi yang luas dalam truk pickup. Begitu ia dalam bahaya, ia dapat menemukan jalan keluar dan tindakan pencegahan di tempat pertama. Untuk mengetahui bahwa seluruh tim, kecuali kekuatan yang Xiaowei kecil, yang lain tidak bisa menjalankannya. Ren Xiaosu tidak memikirkan apakah akan menyelamatkan orang lain atau tidak ketika bahaya datang. Dia tidak bodoh. Kelompok orang ini tidak memberinya makanan untuk dibimbing, tetapi juga membiarkannya mengambil mobil, biarkan Xiaosu tidak membalas, mereka sudah baik. Semua orang tampaknya melarikan diri ke depan seperti monster mengejarnya. Liu Bu masih menasihati Su Xianchu ketika dia berada di dalam mobil, "Tuan, mari kembali dan menjelaskan dengan penghalang, bos Anda tidak akan begitu tak kenal lelah. Mari kita keluar dari penghalang." Petik 2. Hanya saja Su Xianchu tidak menjawab. Jika Anda mengubah orang lain, bos mungkin tidak benar-benar tidak terbalas, tetapi dia berbeda. Wang Chongyang dan Su Xianchu, perwira dari dua tentara swasta, semuanya berdosa terhadap para bos di atas, bahkan, hal kecil ini bisa dilihat sejak dini. Ada situasi di tengah belantara tengah malam, yang pertama adalah Wang Chongyang, setelah Ren Xiao dan Luo Xinyu meminta untuk mengubah Wang Chongyang, pihak lain mengirim Su Xianchu. Para perwira yang berada di kanan dan kiri dari penghalang menikmati berkat di penghalang. Hanya mereka yang tidak terlihat yang akan didorong keluar ke hutan belantara untuk melakukan tugas itu. Jika tidak, siapa yang mau meninggalkan rumah untuk bertarung di tengah malam?
Para prajurit sebelum bencana semua merasa terhormat, tetapi pasukan pribadi ini, Ren Xiaosu berpikir mereka tidak memiliki hal-hal seperti itu. Kenyataannya, Su Xianchu dan Wang Chongyang sangat malu pada tentara swasta. Atasan mereka ingin menekan mereka. Kali ini mereka menemukan pembenaran. Jika mereka tidak dapat menyelesaikan tugas, mereka benar-benar tidak akan kembali. Namun, Ren Xiaosu masih ragu. Dia berjongkok di sebelahnya dan akhirnya berbisik kepada Yang Xiaoyu, apakah pasukan seperti ini benar-benar dapat diandalkan? Hambatan bergantung pada mereka untuk pertahanan. Ketika mereka menghadapi bahaya, mereka tampak seperti rakyat jelata. Akibatnya, setelah Yang Xiaoyu meliriknya, dia mengatakan sesuatu yang membuat Xiao Xiaosu bingung, tentara konsorsium adalah tentara konsorsium, dan tentara penghalang adalah tentara penghalang. Konsorsium tidak ingin penghalang ini memiliki pasukan bersenjata yang kuat. Ren Xiaosu menghabiskan waktu yang lama, seperti apa pasukan konsorsium. Su Xianchu ini jelas lebih pintar daripada prajurit lain. Dia tidak pernah melihatnya merokok di sepanjang jalan, dan dia tidak pernah melihatnya malas, punggungnya selalu lurus. Siapa petugas yang sedang dikecualikan? Setidaknya dua orang dikenal oleh Ren Xiaosu, yang satu adalah Wang Chongyang, yang lain adalah Su Xianchu, dan Su Xianchu tidak mengatakannya. Wang Chongyang juga menunjukkan logika rahasia dari pihak lain ketika mencari Ren Xiaosu. Wajah Ren Xiaosu mengungkapkan penghinaan terhadap tentara swasta. Jadi Su Xianchu dan Wang Chongyang adalah dua orang yang dikecualikan karena mereka tidak mau bergabung. Ren Xiaosu bahkan menggunakan spekulasi jahat terbesar, bahkan asapnya mungkin disediakan oleh konsorsium. Konsorsium itu dengan hati-hati merencanakannya selama bertahun-tahun dan akhirnya mengubah angkatan bersenjata penghalang itu menjadi limbah. Ren Xiaosu tidak dapat menentukan apakah spekulasinya benar, tetapi Zhang mengatakan bahwa teknologi ada di tangan beberapa orang, dan bahwa angkatan bersenjata juga berada di tangan beberapa orang. Namun, ia masih memiliki keraguan tentang urusan Su Xia. Bukankah orang yang hidup tidak diserang, atau mengapa ada sesuatu yang hidup? Mengapa penghalang perlindungan begitu tertarik pada situs prakatalis yang tersembunyi di gunung ini? Apakah bahaya yang mereka hadapi sebelum bencana? Su Xianchu berbisik, sekarang saya mengambil alih manajemen semua orang pada masa perang, dan kemudian ada rencana, Anda tidak berhak bertanya. Mulut Liu Bu membuka kata-kata Zhang dan berhenti, dan dia menemukan bahwa Su Xianchu benar-benar bergerak. Pada siang hari, tim beristirahat sejenak di tempat yang disebut dinding batu berwarna. Pembentukan dinding batu berwarna juga terkait dengan gerakan kerak ini dibentuk oleh piring setelah piring dihancurkan, lapisan batu di dinding batu berwarna-warni. Pasukan pribadi datang ke hutan untuk membersihkan binatang. Liu Bu membantu dinding batu dan menyeka keringat dan berkata, ini hampir musim dingin, bagaimana pergi ke utara dan menjadi lebih panas. Ren Xiaosu duduk di samping dan berkata, ada beberapa gunung berapi di pegunungan di depan mereka, dan mereka bukan gunung berapi mati, dan gerakan internal sangat sering terjadi. Banyak orang dalam tim belum pernah ke sini, jadi mereka sedikit terkejut, mereka selalu berpikir bahwa gunung berapi harus menjadi hal yang sangat jauh dari semua orang. Saya tidak berharap ada beberapa di gunung ini. Namun, Su Xianchu jelas tahu apa medan di pegunungan, jadi tidak mengherankan, setelah semua pasukan swasta akan membiarkan dia melakukan beberapa tugas, dia pasti akan memberinya beberapa informasi. Ketika pasukan swasta datang ke sini, itu hal yang baik untuk melihat gunung berapi. Hanya Su Xianchu yang bertanya-tanya, para pendahulu pasukan pribadi ini tidak profesional, dan bahkan peta binatang buas yang melewati pegunungan bahkan tidak memetakan. Bahkan tidak ada peta akurat dari semua hambatan utama. Liu Bu pergi ke truk pickup dan membagikan makanan kepada semua orang. Sebagai hasilnya, dia melihat biskuit itu tidak terlalu pingsan. Dia menggigil dan bertanya kepada Xiao Su, bagaimana kamu makan begitu banyak kue? Hei, Ren Xiaosu menepuk dadanya, aku duduk sendirian di mobil, bagaimana kalau makan biskuitmu? Tiba-tiba terdengar suara siulan di utara. Suaranya sangat aneh. Semua pasukan swasta mengangkat senjata agar sejajar dengan jalan utara. Mereka hanya membiarkan Xiaosu berkata, bangun bersamaku, biarkan aku makan biskuit lagi. Liu Bu. Luo Xinyu memandang Ren Xiaosu, kamu harus tahu apa suaranya. Su Xianchu mengarahkan pistol ke Ren Xiaosu, kamu tidak bisa menyembunyikannya. Ren Xiaosu mengangkat alisnya dan berkata, itu adalah suara Feng Shui tua.
Jalan menuju Grand Canyon gunung tidak jauh. Ketika angin besar melintasi ngarai, itu akan membuat suara ini, tidak perlu membuat keributan. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa sangat berguna untuk memiliki panduan yang berpengalaman dalam tim. Hanya pada saat inilah setiap orang tiba-tiba mulai setuju dengan nilai Ren Xiaosu dalam ketakutan akan jantung. Setidaknya semua orang tidak akan begitu takut ketika mereka mendengar suara siulan ini. Awalnya direncanakan untuk tiba di ngarai ini dalam 3 atau 5 hari, tetapi kekuatan ketakutan memungkinkan tim untuk mempercepat, jika tidak ada yang lain. Anda dapat mencapai bagian depan ngarai angin tua malam ini. Ketika Zhang mengajar, dia mengatakan bahwa semua motivasi orang-orang adalah dari kematian. Karena Anda tidak ingin mati, Anda harus makan, karena Anda tidak ingin mati, sehingga Anda dapat bertahan hidup. Sekarang, setiap orang berada di gunung di mana kematian dapat terjadi kapan saja, kematian ini seperti jarum adrenalin. Yang membuat semua orang terjaga dan lebih bersemangat untuk keluar hidup-hidup. Bab 49, tinggal di ngarai. Saat ini, kecepatan tim sangat cepat. Di satu sisi, jalan ini sangat mulus. Di malam hari, ketika matahari terbenam dari langit, tim akhirnya keluar dari hutan dan melihat dinding batu dan ngarai di depan. Dinding batu itu seperti anak tangga yang tiba-tiba ditarik dari sini. Setelah mereka kear dari ponsel, mereka melihat ke atas dan siku lentuk melihat ujung dinding batu di bagian atas. Dan sisi kiri dan kanan memandanginya dan tidak bisa melihat margin sama sekali. Ini adalah tangga alam, seolah-olah Anda telah menginjak tangga ini untuk memperkuat langit. Ngarai angin tua terlihat seperti garis hitam di kejauhan, tetapi mereka menemukan bahwa jurang itu cukup lebar untuk menampung 5 atau 6 mobil pada saat yang bersamaan. Angin gunung yang besar melewati leher, mengeluarkan suara siulan ketika seseorang berdiri di mulut leher, orang-orang tidak bisa berdiri dan hampir terdorong oleh angin. Keajaiban dan keagungan alam tercermin pada saat ini. Tiba-tiba Liu Bu berteriak, "Mari kita lihat." Saya melihat Liu Bu berdiri di sebelah leher angin tua sambil menunjuk teriakan di dinding batu, ada satu kata di sini. Semua orang berjalan dan memandanginya, dinding batu itu bahkan tidak tahu siapa yang diukir dengan 4 kepala besar, orang yang hidup ada di dalamnya. Su Xianchu memandang Ren Xiaosu, siapa yang terukir ini? Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, aku tidak memiliki 4 kata ini ketika aku datang ke sini tahun lalu. Kenapa kamu ada di sini? Liu Bujian berkata, berapa jauh dari kota pasar? Bahkan jika kamu berburu, kamu tidak boleh datang ke tempat ini. Siapa kamu? Kamu harus menyembunyikan identitasmu. Ren Xiaosu mengangguk, ya, ada sesuatu yang belum diberitahukan kepadamu, aku sebenarnya keturunan naga. Liu Bu. Su Xianchu. Luo Xinyu. Sekarang ada terlalu banyak keraguan pada tubuh Anda, kata Su Xianchu, sambil menunjuk pistol ke Ren Xiaosu. Anda harus mengatakan mengapa Anda datang ke sini tahun lalu. Tidak dapat diakses di sini, bertahun-tahun. Itu adalah penghalang ke-112 ke penghalang ke-113, tetapi tidak ada penghalang ke-112 di tahun ini. Kami sudah berada di sini selama 1 tahun, jadi sangat mungkin Anda pernah ke sini, kata itu bukanir Anda. Petik 2. Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, posisi karakter ini sangat tinggi. Mustahil berniat untuk menggerakkan kaki batu, dan aku benar-benar mengejutkan seperti kamu di sini. Mengapa kamu memiliki 4 kata ini? Poin ini, Xiao Xiao tidak berbohong, keempat kata ini sebenarnya bukan miliknya. Kamu belum bilang kenapa kamu ada di sini. Liu Bu berkata, seberapa jauh dari kota pasar? Semua orang menuntut Ren Xiaosu. Meskipun mereka mengemudi dengan kecepatan yang tidak ada yang berlari cepat, perjalanan 3 hari itu cukup jauh. Ren Xiaosu tidak punya alasan untuk lari ke tempat ini. Ren Xiaosu berkata dalam hati, saya bertemu kelompok serigala di Yunling tahun lalu dan dibawa ke sini oleh serigala. Ini juga kebenarannya. Kamu tidak masuk akal, balas Liu Bu. Seorang anak dapat bertahan hidup di serigala. Kamu memberitahu saya, mengapa serigala membiarkan Anda pergi. Pada saat itu, target serigala bukanlah aku. Aku kebetulan berada di sana. Aku melarikan diri ke hutan. Kupikir serigala ini tidak akan peduli padaku, tetapi aku tidak berharap mereka untuk mencapai ketinggalan. Mengenai bagaimana aku memasuki Old Wind Canyon, mereka tidak mengejar. Saya bersembunyi di ngarai Lao Fengkou selama 2 hari.
Setelah mereka melarikan diri, saya keluar. Saya tidak tahu cara saya masuk. Saya belum pernah ke sana. Semua orang tercengang, dan di sini, bahkan serigala tidak mengejar. Apakah benar-benar ada horor besar di balik ngarai ini? Dan kata-kata diukir di dinding batu ngarai, mungkin orang yang baik hati masuk dan menemukan rahasia gunung, dan kemudian memperingatkan orang lain untuk tidak melangkah lebih jauh. Semua orang percaya dengan apa yang dikatakan Xiao Xiao, tapi kali ini Xiao Xiao tidak mengatakan yang sebenarnya. Dia memang menabrak serigala, tetapi serigala tidak berhenti di sini. Tetapi terus mengejar. Mengenai bagaimana Ren Xiaosu selamat, dia tidak bisa mengutarakan, karena ketika dia dan serigala terjadi suatu saat, mereka kehilangan kesadaran, ketika mereka bangun. Mereka terluka dan serigala menghilang. Ketika dia berjuang untuk kembali ke kota pasar, dia sudah kelelahan, inilah saatnya dia menyadari serigala-serigala yang mengerikan itu, tetapi pada saat itu setelah serigala-serigala itu, ada kabut hitam di benaknya. Ren Xiaosu sedang memikirkan waktu tahun ini. Apa hubungan antara kabut hitam di pikiran dan koma? Apa yang terjadi dalam koma itu? Seseorang tiba-tiba berkata, tahukah Anda apa orang luar biasa itu? Kata ini mungkin ditinggalkan oleh orang luar biasa. Beberapa dari mereka telah lama keluar dari kategori manusia normal. Tidak ada kekhawatiran untuk dapat berjalan bebas di hutan belantara. Pembicara itu adalah seorang prajurit tentara swasta. Akibatnya, Su Xianchu menyorotinya, ini adalah rahasia militer. Apa yang kamu pura-pura, semua orang tidak semua diperas, berapa lama pantai selatanmu bisa? Prajurit itu mencibir. Bahkan jika misinya selesai, kamu benar-benar berpikir bahwa mesin dapat melepaskan kamu. Ren Xiaosu terpana. Pasukan pribadi ini bahkan memiliki gangguan pada pasukan. Para prajurit berani mengaku sersan sesuka hati. Tanpa disadari, kesan Ren Xiaosu tentang tentara swasta ini bahkan lebih buruk lagi. Itu seperti kehendak kolektif baja. Su Xianchu memandangi prajurit yang berbicara, dia tidak akan memperlakukanku pergi, aku akan membiarkanmu keluar sebelum pergi. Sekarang kau lebih baik menutup mulut, atau aku akan memperlakukanmu sebagai pembelot. Para prajurit yang berbicara diam, tetapi keingintahuan Liu Bu dan Luo Xinyu sudah dimulai, apa yang terjadi pada orang-orang luar biasa itu. Saya mendengar bahwa beberapa waktu yang lalu, Anda menangkap 3 orang luar biasa di penghalang kita. Su Xianchu berkata dengan kebijaksanaan, masalah ini tidak ada ketentuannya dengan Anda, kami hanya menjalankan perintah bos. Kalau begitu kita masih harus masuk, Liu Bu tiba-tiba memohon, Tuan, ayo kembali, ini terlalu berbahaya. Su Xianchu akhirnya tampak terguncang. Dia melirik ke langit dan menghela napas, ini tidak terlalu dini. Kita berkemah di sini malam ini. Mari kita bahas dan tinggalkan pertanyaan bersama, lalu buat keputusan, bagaimana? Liu Bu, tentu saja, setuju bahwa selama mereka tidak melanjutkan, semuanya tidak menjadi masalah. Ren Xiaosu melihat jauh ke dalam ngarai. Dinding lurus di kedua sisi ngarai hampir terhubung ke langit. Ada garis cerah di celah atas, tetapi tampaknya abis di ngarai. Semakin dalam, semakin gelap itu. Bab 50, Canyon Cry. Ren Xiaosu tidak harus untuk mencari keluar makanan sekarang, di bawah rasa takut akan kematian, Liu Bu bahkan mengabaikan Ren makanan. Berpikir tentang menjalani hidup malam ini, atau bagaimana hidup keluar, daripada mengkhawatirkan apa yang harus di malam hari. Beberapa orang bahkan tidak mendirikan tenda malam ini, karena takut menunda kecepatan mereka melarikan diri di tenda, tetapi Su Xianchu menghentikan mereka, lihat semua tenda sudah didirikan. Sekarang sudah musim gugur, Anda benar-benar tidak bisa meninggalkan gunung. Semua orang yang berada di atas api di bawahnya, dan semua orang yang duduk diam di samping api yang di atasnya besar. Sedikit, tampaknya semakin besar nyala apinya, semakin aman hati mereka. Kali ini, Xiao Su tidak membuat api yang terpisah, karena Su Xianchu meminta untuk berpartisipasi dalam diskusi ini bersama. Su Xianchu, yang disponsori pergi ke gunung sebelumnya, karena dia harus mempertimbangkan masa depannya sendiri dan masalah dalam hambatan, tetapi sekarang dia juga pensiun. Tampaknya nasihat dari tersangka yang luar biasa telah menjadi main sar. Para prajurit tentara swasta mendengarkan senjata dingin di tangan mereka, tetapi ketika mereka mengetahui apa yang mereka hadapi, ketika senjata api mungkin tidak dapat menyelesaikannya, mereka akan memiliki ketakutan yang besar. Ketergantungan terbesar mereka tidak bisa lagi memberi mereka rasa aman.
Su Xianchu mengatakan bahwa semua orang diam dan berkata, sekarang kita dihadapkan pada dilema. Di satu sisi, kita melewati ngarai, tetapi ada bahaya yang tidak diketahui di ngarai. Sulit untuk menjelaskan sampai akhir. Siapa yang datang ke sini sendirian dan meninggalkan surat untuk yang hidup? Di sisi lain, lanjut Su Xianchu. Ada bahaya tersembunyi di hutan, kematian Susia yang misterius, dan hilangnya tubuh Susia secara misterius adalah misteri yang belum terpecahkan, jadi kami tidak yakin apakah kami akan kembali. Luo Xinyu tiba-tiba berkata, meskipun sebenarnya ada bahaya di hutan, tidak selalu membiarkan kita semua dihancurkan. Hal baik menghadapi hutan. Bahkan jika mereka kembali ke jalan dan mati, yang tidak beruntung mungkin bukan diri mereka sendiri, jadi melihat ke belakang mungkin merupakan pilihan terbaik mereka. Hanya saja Su Xianchu masih memiliki sedikit keterjeratan. Apakah Anda benar-benar ingin kembali? Setelah kembali, Anda tidak tahu bagaimana menghadapi bos di penghalang. Semua orang memikirkannya lagi, dan Xiao Xiao menuntut Yang Xiaoyu. Dia menemukan bahwa pihak lain masih terlihat sangat tenang, seolah-olah itu tidak masalah. Tunggu, apakah Yang Xiaoyu akan menjadi Superman legendaris? Ren Xiaosu tidak bisa memastikannya, tetapi dia tidak tahu mengapa dia tiba-tiba merasa bahwa tujuan Yang Xiaoyu di sini berbeda dari yang lain. Masalahnya adalah Luo Xinyu dan Yang Xiaoyu belum menunjukkan hubungan yang sangat dekat, seperti halnya pengusaha dan karyawan. Ren Xiaosu memiliki kerinduan untuk orang luar biasa Su Xianchu di mulut, tetapi dia tidak canggung, karena dia juga orang yang disebut luar biasa, tetapi dia belum dewasa. Luo Xinyu mengamati ekspresi Su Xianchu dan berkata, Tuan, apakah Anda khawatir untuk kembali ke situasi di dalam penghalang? Anda tidak perlu khawatir tentang ini. Kan jika Anda melakukan pekerjaan sipil, Anda dapat melakukannya. Su Xianchu terkejut, apakah Anda pikir saya khawatir tentang tugas itu? Luo Xinyu berkata dengan serius, bukan. Kamu tidak perlu malu. Mari kita menghadapi bahaya bersama sekarang. Jika aku kembali sekarang, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu menyelesaikan dampak dari kegagalan misi. Tapi kalimat ini tidak mengatakan hati Su Xianchu, dia menggelengkan kepalanya. Saya tidak mempertimbangkan hal ini, Anda tidak akan mengerti, tetapi saya juga setuju dengan keputusan Anda, bagian depan terlalu berbahaya, semua orang ada di sini alimal galang besok. Pada saat ini, angin kencang berhenti, suara besar tiba-tiba menghilang, dan seluruh hutan menjadi sunyi. Hanya saja dalam keheningan itu, semua orang tiba-tiba mendengar suara truk pikup rambut semua orang terbalik. Liu Bu gemetar, suara apa? Sepertinya ada di truk pickup. Semua orang melihatnya dengan ngeri. Mereka tidak bisa mengerti. Apakah tidak ada bahan di truk pickup? Ren Xiaosu ada di sekitar semua orang. Dari mana suara di truk pickup itu berasal? Setelah ketakutan Su Xianchu, dia memerintahkan wajahnya dan murung, saya benar-benar tidak percaya bahwa apapun dapat memblokir peluru. Ketika dia menyapa tentara swasta perlahan-lahan mendekati masa lalu menuju truk pickup, suara berbisik ini seharusnya bertahan untuk sementara waktu, tetapi suara di sana terlalu keras. Mereka tidak mendengarnya. Rupanya setelah kebugaran fisiknya menjadi lebih kuat, tidak terlalu dingin untuk hanya mengenakan mantel tips di musim gugur ini. Pisau tulangnya selalu ada di tangannya, dan kemudian dia menoleh dan melihatnya, Yang Xiaoyu juga meletakkan tangannya di pistol yang dia bawa. Su Xianchu dan yang lainnya perlahan-lahan mendekat dan tiba-tiba bayangan hitam keluar dari truk pickup. Su Xianchu dan yang lainnya terkejut ketika mereka terlalu terkejut untuk menembak. Bayangan hitam tiba-tiba menemukan tembakan mengerikan di udara, itu sebenarnya ditembak mundur oleh beberapa peluru, ini adalah suara truk pickup lagi. Su Xianchu tidak membunuh dan pergi ke truk pickup. Sapi gila. Hai. Suara udara senjata api terdengar, dan pasukan pribadi benar-benar menembakkan semua peluru dalam satu pesawat ulang-alik. Truk pickup mulai bocor minyak. Saya tidak tahu siapa yang menembak tank itu dan ada lubang peluru di situ. Namun, Ren Xiaosu tidak khawatir bahwa mobil akan meledak karena keterampilan senjata canggih memiliki pengetahuan yang relevan. Kecuali bom pembakar digunakan, sulit untuk langsung menembakkan tangki bahan bakar. Su Xianchu perlahan mendekati masa lalu, siap untuk melihat bayang-bayang hitam yang telah dihancurkan sebelumnya, tetapi mereka sedikit marah setelah melihat mereka. Yang menakut-nakuti bayang-bayang mereka seperti tikus untukan Ancurimak. Bagaimana tikus ini tumbuh begitu besar?
Liu Bu ragu-ragu, saya khawatir pasti ada dua kepala. Su Xianchu meletakkan rasa takutnya dan melihat ke dalam pick-up, di dalamnya ada tikus lain yang telah disaring. Ternyata itu alarm palsu, semua orang terlalu gelisah, dan sedikit angin dan rumput akan membuat semua orang curiga. Sudah waktunya untuk kembali, dan tidak ada yang tahan tekanan mental yang besar ini. Tetapi pada saat ini, Ren Xiaosu tiba-tiba melihat kembali ke arah mereka, hanya untuk melihat serigala perak berdiri di puncak gunung tidak jauh, memandang mereka dari sampling. Adalah Raja Serigala. Ketika mereka selesai, bagaimana mungkin mereka kembali begitu cepat? Ya, cerita pun bersambung. Nantikan episode selanjutnya tetap di channel Dongeng Donghua ini. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur dari channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.